Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semua, namaku Adil dari kota Pontianak, penuh cita-cita. Aku bekerja di PLN Icon Plus, siap belajar tak kenal lelah. Kami di sini untuk belajar dengan Pak Adi Mursalin, terus babar menggapai ilmu menuju mimpi. Bersama-sama kita berseri, Pak Adi Mursalin. Terima kasih selalu, kami siap berjuang. Semangat yang baru, dengan ilmu ini kami terus melangkah menuju sukses di masa depan yang cerah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin menyampaikan rasa syukur karena diberi kesempatan untuk berbagi pengalaman saya dalam mengikuti kuliah metode penelitian bisnis ini. Dalam kesempatan kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya saat pertama kali mengikuti mata kuliah ini, di mana dimulai dari masa pertemuan hingga pertemuan keempat saat ini. Adapun maksud dan tujuan dari cerita ini adalah untuk menggambarkan bagaimana pengalaman saya berkembang dari awal yang penuh antusias hingga pemahaman mendalam tentang penelitian bisnis dan struktur proposal skripsi saya. Di mana saya berharap melalui cerita singkat yang saya ini dapat menginspirasi teman-teman semuanya untuk lebih memahami pentingnya mata kuliah yang dalam perjalanan akademik ini, khususnya dalam menyusun skripsi di masa depan. Selamat mendengarkan semuanya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saat pertama kali saya mengikuti kuliah metode penelitian bisnis ini, perasaan saya antusias dan sedikit cemas bercampur menjadi satu. Ini adalah mata kuliah yang penting yang akan menjadi fondasi utama dalam menyusun skripsi kali ini, dan saya sangat ingin memahaminya dengan baik. Pada pertemuan pertama, Pak Adi membuka kelas dengan memperkenalkan konsep dasar penelitian bisnis. Beliau menjelaskan bahwa penelitian adalah alat yang membantu kita menjawab pertanyaan-pertanyaan penting di dalam dunia bisnis, dan bahwa penelitian bisnis itu bukan hanya tentang pengumpulan data, tetapi juga tentang proses berpikir sistematis. Di mana saya lanjutkan pada pertemuan kedua, Pak Adi memperkenalkan kami pada metode penelitian, yaitu bagaimana kita memilih metode yang tepat untuk menjawab masalah yang kita teliti. Beliau memberikan pemahaman yang mendalam tentang perbedaan penelitian kuantitatif dan kualitatif, serta kapan masing-masing metode ini digunakan. Saya mulai memahami bahwa keberhasilan penelitian sangat tergantung pada bagaimana kita merumuskan pertanyaan penelitian dan metode yang sesuai. Saat ini saya mulai merasakan pentingnya struktur penelitian yang kuat. Memasuki pertemuan ketiga, fokus kuliah bergeser ke arah yang lebih spesifik. Struktur proposal skripsi, Pak Adi menjelaskan bahwa proposal skripsi adalah peta yang akan memandu penelitian kita. Di mana bagian pertama, proposal adalah latar belakang masalah. Ini adalah bagaimana kita menjelaskan konteks masalah yang akan kita teliti. Pak Adi juga menjelaskan bahwa latar belakang harus menjawab pertanyaan. Contohnya, mengapa penelitian ini penting? Disinilah kita menjelaskan fenomena atau isu yang menjadi dasar penelitian, dan mengapa topik tersebut relevan. Dengan memberikan pemahaman yang kuat tentang latar belakang, kita dapat meyakinkan bahwa pembacaan penelitian ini penting akan dilakukan. Oke, setelah latar belakang masalah, kami akan mempelajari tentang rumusan masalah, di mana rumusan masalah adalah pertanyaan inti yang ingin dijawab oleh penelitian. Pak Adi juga menjelaskan bahwa rumusan masalah harus jelas, spesifik, dan dapat dijawab dengan penelitian. Di mana jika rumusan masalah terlalu umum atau tidak jelas, maka penelitian kita akan kehilangan arah. Oleh karena itu, perumusan masalah adalah langkah yang paling penting untuk memfokuskan penelitian. Dan selanjutnya, pada pertemuan keempat, kami belajar tentang tujuan penelitian. Pak Adi menegaskan bahwa tujuan penelitian adalah penjabaran dari rumusan masalah. Jika rumusan masalah adalah pertanyaan, maka tujuan penelitian adalah jawaban yang ingin dicapai. Misalnya, jika masalahnya adalah bagaimana pengaruh media sosial terhadap loyalitas konsumen,
Maka tujuan penelitiannya bisa menjadi untuk menganalisis pengaruh media sosial terhadap loyalitas konsumen. Tujuan penelitian harus jelas dan terukur sehingga hasil penelitian dapat dinilai dengan objektif. Di mana selanjutnya kami akan mempelajari tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka adalah bagian di mana kita merangkum penelitian-penelitian sebelum yang relevan dengan topik kita. Pak Adi juga menjelaskan bahwa tinjauan pustaka bertujuan untuk memahami apa yang sudah diketahui tentang topik tersebut dan di mana terdapat celah yang dapat diisi oleh penelitian kita. Tinjauan pustaka tidak hanya penelitian kita terhadap literatur yang ada. Lalu, Pak Adi membahas tentang metode penelitian, bagian yang paling teknis dari proposal. Metode penelitian menjelaskan cara kita akan menjawab rumusan masalah. Apakah kita akan menggunakan survei, wawancara, studi kasus, ataupun eksperimen. Pak Adi menekankan bahwa metode harus dipilih sesuai dengan jenis data yang kita butuhkan dan cara pengumpulan datanya. Di sini, saya belajar bahwa metode yang tepat adalah kunci untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan diandalkan. Akhirnya, kami sampai pada kerangka teoritis, bagian yang menghubungkan teori dengan penelitian. Kerangka teoritis berfungsi sebagai panduan dalam menganalisis data yang diperoleh. Pak Adi juga menjelaskan bahwa setiap penelitian harus memiliki landasan teori yang kuat. Misalnya, jika kita meneliti tentang loyalitas konsumen, kita akan menggunakan teori perilaku konsumen sebagai kerangka untuk menganalisis data. Teori ini juga membantu kita untuk menafsirkan temuan-temuan penelitian dengan cara yang sistematis dan ilmiah. Dengan penjelasan dari Pak Adi ini, saya mulai memahami bahwa setiap bagian dari proposal skripsi memainkan peran yang sangat penting. Latar belakang masalah membantu kita memahami konteks dan relevansi penelitian. Rumusan masalah menjadi inti dari penelitian, sementara tujuan penelitian memberikan arah yang jelas. Tinjauan pustaka menunjukkan landasan teori yang mendukung penelitian kita, dan metode penelitian menentukan bagaimana kita akan mengumpulkan dan menganalisis data. Terakhir, kerangka teoritis memberikan panduan dalam menafsirkan hasil penelitian. Setelah 4 pertemuan tersebut, saya merasa lebih siap dan percaya diri dalam menyusun proposal skripsi. Pak Adi juga memberikan penjelasan yang jelas dan struktur, membuat setiap elemen di dalam sebuah proposal terasa lebih mudah dan dipahami serta aplikatif. Kini saya memahami betapa pentingnya struktur yang kuat dalam penelitian, karena setiap bagian saling terkait dan berfungsi untuk mencapai hasil yang valid dan sangat berguna. Kuliah metode penelitian bisnis ini tidak hanya memberikan pemahaman teori, tetapi juga membekali saya dengan keterampilan semua. Sampai di titik akhir, terima kasih atas perhatian yang telah diberikan dalam mendengarkan cerita saya tentang pengalaman pertama mengikuti kuliah metode penelitian bisnis, di mana maksud dan tujuan dari cerita ini adalah untuk berbagi manfaat dan kesan yang dapat didapatkan selama mengikuti perkuliahan tersebut. Saya merasa bahwa kuliah ini telah memberikan pemahaman mendalam mengenai proses penelitian, mulai dari konsep dasar hingga struktur proposal skripsi yang sangat penting untuk tugas akhir ini. Di mana manfaat terbesar yang saya rasakan adalah bagaimana metode penelitian ini menjadi fondasi yang kuat dalam memahami bagaimana suatu penelitian dapat dijalankan dengan baik. Kesan positif yang saya rasakan dari perkuliahan kali ini adalah betapa terstruktur dan jelasnya arahan yang diberikan oleh Pak Adi, sehingga membuat saya lebih percaya diri dalam menghadapi proses penyusunan skripsi ke depannya. Semoga pengalaman yang saya bagikan ini bisa memberikan inspirasi dan motivasi bagi teman-teman dalam memahami pentingnya mata kuliah ini. Oke, terima kasih. Senangnya rasa ikut ujian ini, storytelling jadi berarti, belajar bersama dengan hati, bersama Pak Adi penuh inspirasi. UTS semester ini seru, cerita kami penuh ilmu, dari Pak Adi Mursalin yang sabar, kami belajar terus bersinar. Setiap cerita membawa pelajaran, membuka pikiran jadi pengetahuan. Terima kasih untuk pengalaman ini, semoga hasilnya yang terbaik nanti.
UTS ini seru, cerita kami penuh ilmu. Dari Padi Mursalin yang sebar, kami belajar terus bersinar. Senangnya rasa ikut ujian ini, storytelling penuh arti. Dengan Pak Adi kami terus melangkah menuju masa depan yang cerah.